Mengajarkan anak tentang lingkungan hidup sejak dini sangat penting agar mereka tumbuh dengan kesadaran akan pentingnya menjaga bumi. Anak-anak yang belajar mencintai alam akan lebih peka terhadap isu lingkungan dan berkontribusi dalam menjaga kelestariannya. Apa saja cara yang bisa diterapkan untuk mengajarkan anak tentang lingkungan hidup? Kita akan membahas lebih dalam di program Love Your Child episode kali ini. Peduli terhadap lingkungan bukan hanya soal menjaga kebersihan atau menciptakan keindahan, tetapi juga merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan hidup kita, generasi mendatang, dan semua makhluk hidup di planet ini. Berikut beberapa alasan mengapa kita harus peduli terhadap lingkungan. Melindungi kehidupan di bumi. Lingkungan adalah rumah bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Tanpa lingkungan yang sehat, kehidupan akan terganggu. Polusi udara, kerusakan habitat, dan perubahan iklim akibat aktivitas manusia mengancam kelangsungan hidup spesies, termasuk manusia. 2. Mengatasi perubahan iklim. Perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia menyebabkan cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, dan mencairnya es di kutub. Peduli lingkungan berarti mengurangi dampak ini dengan menurunkan emisi karbon, menghemat energi, dan mendukung kebijakan ramah lingkungan. 3. Menjamin kesehatan manusia. Lingkungan yang tercemar dapat berdampak langsung pada kesehatan manusia, seperti masalah pernapasan akibat polusi udara dan penyakit menular akibat air tercemar. Dengan peduli pada lingkungan, kita dapat mengelola sampah, polusi, dan konsumsi sumber daya alam dengan bijak, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup kita. 4. Sumber daya alam yang terbatas. Sumber daya alam seperti air, tanah, dan energi terbatas dan tidak dapat diperbarui dengan cepat. Menghemat penggunaan energi, air, dan bahan alam lainnya penting untuk menjaga kelestariannya bagi generasi mendatang dan memastikan keberlanjutan hidup semua makhluk. 5. Tanggung jawab moral dan etika. Sebagai makhluk yang mampu berpikir dan bertindak, manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga bumi demi keberlanjutan hidup. Mengabaikan masalah lingkungan berarti mengabaikan tanggung jawab kita untuk memastikan planet ini tetap layak huni bagi generasi mendatang. Yang keenam, mencegah bencana alam. Kerusakan lingkungan, seperti deforestasi dan polusi air, dapat meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Dengan menjaga kelestarian lingkungan, kita membantu mengurangi kerentanannya terhadap bencana yang merugikan banyak orang. Ketujuh, menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dengan alam. Peduli lingkungan berarti menciptakan hubungan harmonis antara manusia dan alam, bukan sekadar mencegah kerusakan. Dengan hidup selaras dengan alam, kita menciptakan keseimbangan yang menguntungkan semua makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, itu dia 7 alasan kenapa kita harus peduli lingkungan. Dengan melindungi dan merawat lingkungan, kita tidak hanya menjaga kelestarian alam, tetapi juga memastikan kehidupan yang lebih baik dan lebih sehat untuk diri kita sendiri dan generasi mendatang. Ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih hijau, lebih bersih, dan lebih sejahtera. Halo ayah dan bunda pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak, menjadikan generasi yang lebih baik. Di episode kali ini kita akan membahas mengajarkan anak peduli lingkungan sejak dini.
Hari Lingkungan Hidup Indonesia diperingati setiap tanggal 10 Januari. Hari ini diadakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan di seluruh Indonesia. Ini adalah sebuah momen penting bagi kita untuk semakin sadar dan peduli terhadap lingkungan. Tetapi bagaimana dengan generasi berikutnya? Kita akan membahasnya bersama narasumber yang telah hadir di studio, Ibu Helena Valentina, MPSI Psikolog. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Halo Ibu Helena. Halo Ibu, apa kabar? Sehat? Waduh, cerah sekali hari ini ya. Wah, senang sekali ya Bu ya. Kita akan membahas sekarang tentang pentingnya mengajarkan anak kepada lingkungan. Mengapa itu penting ya Bu ya untuk kita ajarkan kepada anak? Ya karena mereka akan mewarisi bumi ini kan. Artinya ke depannya yang menempati bumi ini adalah mereka. Jadi kalau mereka nggak diajarkan untuk peduli lingkungan, kasihan banget dong. Kita udah nggak ada lagi, lalu mereka menikmati kehidupan yang penuh dengan polusi, racun di mana-mana, tanaman mungkin nggak ada lagi. Wah, umur pendek lah ya. Dan mungkin sakit-sakitan, kasihan kan. Jadi mereka perlu diajarkan bahwa bumi ini adalah tempat mereka yang harus dijaga. Karena sama seperti kalau di kitab suci kan, Tuhan kan menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan manusia ditugaskan untuk menjaganya kan, dan merawatnya, menjadi manajer untuk lingkungan kehidupan yang ada di bumi ini. Jadi seimbang ya, iya, harus dibutuhkan keseimbangan. Dia nggak bisa hidup dengan baik kalau lingkungan hidupnya nggak baik. Dan Bu Helena, bagaimana hal ini bisa mempengaruhi akan kehidupan? Mempengaruhi perkembangan seorang anak. Iya, jadi kita perlu tahu bahwa anak-anak ini memang kan bertumbuh terus. Bertumbuh, dan salah satu tugas yang harus kita tanamkan pada mereka adalah tugas perkembangan dalam meningkatkan kemampuan kepedulian, empati, dan juga tanggung jawab. Nah, itu dia ya. Jadi kalau saya coba lihat dari studi, ada penelitian bahwa anak-anak yang melakukan kegiatan dan juga berinteraksi dengan alam 4 jam saja, itu sudah bisa meningkatkan suasana hati mereka lebih baik. Dan juga bisa membuat mereka lebih prososial, artinya perilakunya adalah perilaku yang bukan menentang, memberontak, tapi yang gimana ya supaya membuat orang-orang itu bahagia, prososial ya. Dan yang berikutnya juga mereka lebih kasihan sama alam. Janganlah dicoret-coret, di gitu kulit kulit kayu tuh, pohon itu disobek-sobek lalu dipaku-paku gitu. Kasihan loh, itu kan kambiumnya sedang membawa makanan dari akar karena dia dikenalkan dengan alam. Jadi 4 jam saja mereka berada di alam itu bisa meningkatkan suasana hati mereka serta kemampuan mental mereka yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia dan juga berhubungan dengan lingkungan kehidupannya. Mungkin saat mereka pergi ke sekolah kan sepertinya kan waktu kan mepet kan, karena anak-anak sekarang sudah sampai dengan sore. Jadi mungkin pada saat mereka pergi ke sekolah dan melihat alam sekeliling ya, itu bisa juga untuk mempengaruhi kita mengajarkan kepada mereka. Iya, ngobrol di jalan itu loh. Jadi kan kalau disebut alam kan bukan selalu harus ke hutan, ke gunung. Itu penting sih, penting. Tapi apa yang ada di sekitar kita itu juga bisa dijadikan sebagai model pembelajaran tentang apa yang harus kita lakukan bagi alam kita ini gitu kan. Coba deh kamu lihat, nak, ya ampun, kok kotor banget ya sungainya dekat sekolah kamu ini gitu kan. Sekolah kamu bagus, bersih, tapi kok sungainya kotor sekali. Harusnya kita bagaimana ya? Nah, menurut kamu bisa hidup nggak ya ikan-ikan itu? Coba googling dulu deh. Apa yang dialami oleh ikan-ikan ketika mereka kesedak oleh plastik. Coba googling sambil kita nyetir misalnya, dia buka, mama kasihan ya, mereka jadi kena kanker, ya kan? Terus ada yang nggak bisa napas juga. Coba, itulah. Jadi harus bagaimana kita? Harusnya kita buat gerakan tidak buang sampah sembarangan, gitu kan? Atau mungkin bikin tim untuk membersihkan pinggiran kali misalnya. Coba ide-ide seperti itu, coba kamu ngobrol sama guru deh. Siapa tahu kalau sekolah kamu bisa lakukan sesuatu untuk lingkungan ini. Nah, kan bisa Bu, tidak harus jauh-jauh, tapi dari sekitar sekolah, sekitar rumah, atau perjalanan dari rumah ke sekolah, itu bisa jadikan bahan untuk membuat mereka
sadar bahwa mereka punya peran untuk menjaga bumi ini. Dan sebaiknya ya Bu ya, di usia berapa kita memperkenalkan mereka? Sedini mungkin sih, sedini mungkin. Tapi memang kalau bayi gimana ya? Iya. Atau mungkin kali bisa sambil kita gendong, ambil sampah, dibuang di tempatnya. Karena memang kan anak-anak itu kalau usia anak-anak tuh usia SD ke bawah tuh masih sangat imitasi banget ya dengan apa yang kita lihat. Tapi yang pasti kita coba lihat aja dari kemampuan mereka dalam menangkap pesan. Jadi anak-anak usia 0 sampai 1 tahun ya agak sulit lah ya untuk diajak berkomunikasi tentang sesuatu yang abstrak gitu ya. Tapi kalau usianya sudah 2 sampai 5 tahun, walaupun mereka masih egosentris, dan egosentris itu maksudnya kalau itu nggak untungin saya nggak mau gitu. Untuk aku nggak apa-apa sih, itu usia yang normal. Tapi 2 sampai 5 tahun ini di usia balita ini anak-anak tuh sudah mulai udah mulai empati. Kalau kita nangis, mama kenapa? Gitu kan. Terus kalau misalnya ada kucing, misalnya kayak miau, miau, makanya dia lapar. Begitu kan, sudah tumbuh empatinya. Nah, itu kita bisa ajarin. Ya kan? Dan di usia 2 sampai 5 tahun, mereka juga sudah mulai bisa sedikit memahami aturan sosial. Gak boleh buang sampah di situ. Kata Bu Guru di TK aku, katanya buang sampah itu harus di tempatnya. Nah, itu dia kan. Jadi kesempatan-kesempatan emas di usia balita ini kita mesti pakai. Karena itu akan jadi fondasi yang kuat ketika dia masuk ke SD nanti. Kebiasaan-kebiasaan untuk menjaga lingkungan itu akan menjadi kuat gitu. Jadi waktu masuk ke SD dia nggak akan bisa tulis sampah, langsung dipungut gitu, karena mungkin diajarin dari TK oleh mama dan juga guru-gurunya, lihat sampah segera ambil, karena tugas kita menjaga lingkungan ini tetap bersih gitu. Ya, jadi mereka melihat perilaku dari orang paling dewasa utama, ya. Paling utama itu adalah contoh. Karena kalau kita jelaskan bahwa itu akan membuat tanah beracun dan sebagainya, belum ngerti dia. Bagaimana itu lama kehancuran dari plastik itu bisa sampai ratusan tahun katanya, belum ngerti dia. Tapi paling tidak kita bisa memberikan contoh. Lihat nak, bersih enak kan kalau bersih seperti ini gitu. Dan sekarang ya, pada zaman sekarang isu-isu global atau global warming itu, bagaimana cara kita menjelaskan kepada anak? Sepertinya rumit gitu ya. Betul. Apa tuh namanya, kelihatannya terlalu susah. Iya, Udahlah ya, susah dijelaskan, nggak usah lah ya gitu. Padahal sebenarnya memang sebaiknya sedini mungkin. Nah, untuk anak-anak yang 2 sampai 5 tahun tadi yang saya sampaikan, mereka perlu diajak melihat. Sometimes bisa juga membuka video di YouTube barangkali tentang bagaimana satu daerah yang kotornya luar biasa gitu ya. Ada pulau-pulau sampah kan sekarang ini. Nah, bisa kamu lihat, coba kamu lihat seperti ini, bersih nggak? Kalau kita bisa bawa ke tempat pembuangan sampah, kita kasih lihat lagi. Tuh, rasanya gimana kamu di sini? Ih, bau mami. Iya, bau ya, banyak lalat. Nyaman nggak nak kalau kita misalnya ada di lingkungan yang banyak sampah seperti ini? Sampah tadinya sedikit, lama-lama jadi banyak. Akhirnya, nah itu dia kan, akhirnya apa yang terjadi? Ini bisa terjadi sambung menyambung. Nah, tadinya ada tumbuh-tumbuhan yang hidup, tapi karena ketutup oleh sampah plastik, akhirnya banyak yang tidak lagi bisa hidup di sini. Nah, kalau sudah semakin gersang, otomatis suhu makin meningkat gitu. Karena kalau ada pohon-pohon tuh suhu bisa turun 3 derajat, 7 derajat. Lebih dingin karena. Nah, itu kita bawa praktek, Bu. Kita bawa jalan. Kita bawa jalan di tempat yang adem tuh kayak gini. Kalau tempat yang nggak ada pohonnya, panas kan? Nah, kalau sudah panas, suhu bumi ini jadi makin panas. Akhirnya gunung es tuh menjadi mencair, nah gitu. Mungkin praktis ya. Mungkin mereka nggak ngerti banget. Tapi paling tidak kita mencoba untuk berikan gambaran. Jangan cuman kata-kata. Kalau kata-kata mereka nggak nangkep gitu. Pembahasan kita semakin menarik ini, Bu Helena. Dan pemirsa, pembahasan kita sudah semakin menarik dan kita juga mau tahu pengalaman langsung dari orang tua di dalam mendidik anak supaya peduli terhadap lingkungan. Tetapi setelah yang satu ini, tetaplah di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengajarkan anak peduli lingkungan sejak dini.
Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari sudut pandang psikologis tentang pentingnya menanamkan sikap peduli lingkungan sejak dini. Dan sekarang di segmen ini kita akan mendengarkan juga pengalaman dari orang tua. Dan masih bersama dengan Ibu Helena, psikolog kita yang akan memberikan insight dari sisi psikologis dan juga telah hadir bersama kami Bu Helena, Ibu Masri Malau. Terima kasih Bu Masri untuk waktunya. Oke, terima kasih. Iya, juga. luar biasa cantik sekali ya. Iya. Terima kasih Coba dong bajunya atas ini tuh pujiannya. bunga-bunga ini. Bu, kita bunga-bunga ya, kalau Ibu langit biru ini. Luar biasa. Bu Masri ini seorang ibu rumah tangga dan juga seorang pendidik, dan beliau akan kita dengarkan bagaimana dia memperkenalkan tentang lingkungan kepada anak-anaknya, pengalamannya untuk Kalau mengenalkan pendidik anak-anak. berarti sudah biasa mengajarkan Iya. buang sampah pada tempatnya ya Bu Iya, ya. itu Udah. biasa. Kalau di sekolah selalu, kalau anak-anak itu, aku sekarang kepala sekolah SD di Sukabumi. Jadi biasa kalau buang sampah tuh, ayo ambil itu sampah, masukkan pada tempatnya. Biasa seperti itu. Iya, saya tahu sekolahnya Ibu waktu di Jawa Timur bagus sekali loh, bersih sekali, hijau, ya kan Iya, Bu? begitu. Nah, Ibu. sekarang kita akan dengarkan ya pengalamannya bagaimana Iya, bisa betul. membuat perilaku baik, menjaga lingkungan hidup sehingga bisa membawa suasana yang baik buat anak-anak. Kalau saya sih, kalau di rumah saya terapkan biasanya karena saya pencinta bunga. Jadi waktu mau gembur-gemburin tanahnya, gunting-guntingin daunnya, biasa saya bawa itu anak-anak saya ikut waktu sejak kecil. Iya, iya. Jadi nanti setelah saya potong-potong itu, mereka ikut congkel-congkel tanahnya. Sampahnya itu nanti saya bilang, oke, buang sampah ini pada tempatnya ya. Jadi mereka buang pada tempatnya. Baru kalau pada waktu dulu sih, waktu anak-anak masih kecil-kecil, paling senang kami pergi bersama-sama kayak naik gunung gitu. Jadi kalau Ibu suka naik gunung? suka. Gunung yang mana? Kami kalau dulu sering kami pergi naik Gunung Arjuna. Kok gak ketemu ya kita ya? Itu dia. Jadi kalau kami mau naik gunung, saya sudah bawa dari rumah nanti kresek. Jadi kalau anak-anak mau buang sampah, oh dikumpul di sini ya. Selesai Wah, minum, luar biasa. masukkan ke sini. Baru nanti kami bawa itu turun. Setelah dibawa nanti ada tong sampah. Iya di sini loh tong sampahnya. Begitu. Itulah biasa kalau di rumah waktu kecil-kecil itu saya lakukan. Itu kebiasaan bagus sekali loh, karena saya sekarang kalau naik gunung tuh aduh, ada botol aqua, ada plastik bekas apa tuh beli Sampah-sampah iya, berserakan sedih ya. banget ya, Iya, gunung betul. kita jadinya banyak yang apa tuh namanya dikotori oleh Iya, kebiasaan betul, buruk betul. dari orang-orang yang tidak peduli lingkungan ya Bu. Iya, itu dia. Jadi kalau anak-anak itu dari kecil begitulah saya lakukan. Kalau sekarang anak saya sudah pada besar-besar, Iya. sudah semua pada kerja, dan anak saya yang paling tua paling senang dia naik gunung. Itu Jadi sekarang kebiasaan bersih itu jalan kebiasaan, terus. ya. Jadi kalau mereka mau naik gunung, dia sudah bilang, oh bawa kresek supaya nanti semua sampah-sampahnya dimasukkan. Jadi itu sudah tertanam karena dari kecil kita Iya, ajarkan iya, begitu. betul. Sekarang juga mereka jadi begitu setiap naik gunung katanya. Benar-benar. Iya. Begitulah. Dan Bu Helena, adakah cara efektif untuk mengenalkan anak kepada secara psikologis untuk mengenalkan anak terhadap lingkungan? Jadi ada seorang psikolog senior ya, Iya. namanya Dr. Sandy Mann. Dia dari Universitas Central Lancaster. Saya takut salah ngomong, jadi saya harus baca ini. Ya, jadi dari Amerika Serikat dia bilang begini, alam bebas itu memberikan banyak aktivitas yang merangsang, yang baik untuk perkembangan anak. Nah, yang uniknya lagi, di alam ketika kita belajar tadi ya, bercocok tanam gitu ya, anak-anak belajar tentang mengatasi kesulitan. Ya kan, dari situasi nyata kan pada saat dia sedang bercocok tanam kan nggak selalu berhasil. Iya betul. Kadang-kadang ada ulatnya. Iya. Nah itu nggak apa-apa, itu bagus. Jadi ketika dia melihat kenyataan seperti itu, dia belajar untuk melihat bahwa inilah kehidupan nyata. Nah, jadi memang selain tadi mengajak anak-anak untuk mengerti tentang kesulitan dan
menghargai proses, ya kan? Jadi bisa dihidupkan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau jadi sukses, ada prosesnya, belajar, banyak makan makanan sehat, olahraga dan seterusnya gitu kan. Nah, terus kemudian juga psikolog Claire Halsey juga bilang bahwa itu bisa meningkatkan bonding dengan alam dan berpengaruh dengan tumbuh kembang. Tadi seperti ibu kan, anaknya tadi ketika lihat itu saya tanam loh gitu, dia pasti akan hargai. Coba aja ada yang rusak, pasti dia marah tuh. Iya, betul. Iya kan? Begitu Ibu. Nah, Wah, pembahasan kita semakin menarik ya ini. Ya ibu-ibu ya. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengajarkan anak peduli lingkungan sejak dini dan masih bersama dengan psikolog kita Ibu Helena dan juga Ibu Masli Malau, dan kita tadi sudah membahas tentang memperkenalkan lingkungan kepada anak sejak dini. Kemudian di dalam kita memperkenalkan lingkungan tentunya ada tantangan-tantangan yang pasti kita hadapi ya. Dan tantangan seperti misalnya ya, kalau saya di rumah kan kalau seandainya anak makan, itu biasanya suka ada sisa nasi. Itu dia tuh. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, ditemukan bahwa 40,9% sampah itu adalah sisa makanan loh. Waduh, ya. Jadi dari seluruh ya muka kan? bumi ini sudah ada berapa. Jadi itu membuat udara juga ikut jadi bau dan hasil pembusukan kan merusak udara juga kan, pencemaran udara. Dan Indonesia termasuk dalam kategori negara teratas dengan kualitas udara yang buruk. Aduh sedih ya. Jadi itu sepele ya, hasil makanan yang sisa tapi dibuang-buang. Nah mungkin perlu tuh tantangan. Dan mungkin ada tantangan yang lain Bu. Kalau saya sekarang ini tantangannya anak-anak itu kan jadi mengajar selesai kelas, anak-anak itu nanti langsung pulang, tinggalkan itu lampu nggak dimatikan. Itu tantangan sekali. Jadi kalau saya di sana kan sebagai kepala sekolah, saya bilang nanti sama guru-guru, setiap selesai anak-anak kelas harus pergi keliling semua kelas, matikan itu lampu-lampu. Karena itu sangat tantangan. Anak-anak itu kayaknya kurang peduli terhadap lampu tersebut. Kita perlu ajarkan anak-anaknya juga Bu, karena kalau guru-gurunya saja kadang-kadang mungkin lupa ya kan. Tapi kalau anak-anak mungkin diajak kasih penyuluhan mungkin perlu ya. Jadi anak-anak biar sadar bahwa kecil langkahnya mematikan lampu, tapi itu berguna buat pelestarian alam. Perlu diingatkan kembali lagi ya. Memang betul itu selalu sudah dibuat di situ jadwalnya. Jadi kalau nanti nggak mati lampunya, besoknya dipanggil, dinasihati. Itu kamu sudah berapa banyak itu energi yang terbuang dalam hari ini karena kamu tidak melaksanakan tugas dengan baik. Itu sih yang sering. Terus kalau buang sampah juga ya, kadang-kadang sampah langsung pungut semua. Lalu buang, padahal kan sebenarnya bisa dipilah-pilah. Ada yang jadi ekoenzim kalau kulit-kulit buah, ada yang jadi kompos, ya nggak sih? Terus ada juga mungkin yang bisa diolah lagi untuk jadi kerajinan tangan barangkali, ya kan? Sebelum dibuang semuanya gitu. Betul. Nah, pembahasan kita sangat menarik ya kali ini untuk mengajarkan anak supaya peduli terhadap lingkungan. Dan mungkin ada tambahan atau tips yang bisa dibagikan kepada pemirsa. Iya, buat ayah bunda, pemirsa Love Your Child, saya mau sampaikan sesuatu bahwa Indonesia adalah negara yang kaya dan negara yang sangat indah. Mari kita mulai dari rumah untuk membawa anak-anak kita mencintai lingkungan, membawa mereka bertumbuh sehat secara fisik dan mental dengan berada di alam yang segar, bersih, dan membuat mereka lebih bertanggung jawab pada kelestarian bumi ini. Amin. Ya, betul. Baiklah. Terima kasih Bu Masli untuk kedatangannya dan juga Bu Helena. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih dan, juga. Kita mengajarkan tentang peduli lingkungan sejak dini dalam rangka Hari Lingkungan. Hari Lingkungan Hidup Indonesia. Lingkungan Hidup Indonesia. Januari itu akan kita rayakan. Dan semoga diskusi kita hari ini akan memberikan wawasan dan inspirasi untuk membantu Anda menanamkan nilai-nilai peduli lingkungan kepada anak-anak. Ingatlah ayah dan bunda, langkah kecil yang kita ambil sekarang dapat berdampak besar bagi masa depan mereka dan bumi kita. Jadi
Jadi jangan ragu untuk menerapkan tips-tips yang telah dibagikan dan teruslah berbagi pengalaman serta cerita positif seputar kebiasaan ramah lingkungan di keluarga Anda. Cintai anak Anda untuk jadikan mereka generasi yang lebih baik. Sampai jumpa dalam program Love Your Child di episode-episode selanjutnya.